Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kaidah ilmu fikih, kalau ada kalimat hadis yang menggunakan makna hukum, itu cara membaca hadisnya bukan seperti membaca terjemahan. Terjemahannya begitu, maknanya begitu, tidak. Jadi ada kaidah-kaidahnya dalam memahami makna daripada kalimat hukum dalam hadis itu. Sama halnya seperti bahasa Indonesia saja, itu kan kalimat hukum berbeda dengan kalimat biasa. Nah, apatah lagi di dalam hadis. Nah, kalimat hukum di dalam hadis itu selalu mengandung ilat. Ilat itu artinya sebab hukumnya. Sama halnya ketika kita belajar hukum undang-undang, itu ada istilah yang namanya si adi demen babi kan gitu. Nah, demikian juga dalam fikih ada yang disebut dengan ilat sebab hukum. Nah, maka di sini kita mesti melihat asbabul wuruj, sebab musabab turunnya hadis tersebut. Seperti contoh misalnya ada hadis yang membolehkan untuk salat qada atau mengqada salat. Nah, akan tetapi di dalam ilat, sebab hukum dalam fikih itu mesti dilihat terlebih dahulu asbabul wurudnya. Kalau di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi pernah melakukannya, itu seperti apa keadaannya, itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, apa persamaannya dengan keadaan kita sekarang? Nah, maka di sini memerlukan hukum kias. Kias itu artinya mempertemukan sesuatu hal yang asalnya tidak ada nas hukumnya kepada hal lain yang ada nas hukumnya, karena ada persamaan ilat, persamaan sebab hukum. Nah, sehingga nanti akan melahirkan hukum yang sama pula. Jadi menganalogikan dengan keadaan kita sekarang, mempersepsikan dengan keadaan yang sama. Nah, muncullah pertanyaan, sholat yang tertinggal di masa lalu apakah boleh diqadha kan gitu. Karena memang qadha salat ini masih ikhtilaf di kalangan para ulama. Tapi banyak yang bertanya tentang qadha salat ini bagaimana hukumnya. Nah, jadi begini cara memahami qadha dalam salat itu. Qadha dalam hal ini ialah qadha dalam masa atau waktu yang singkat. Jadi semacam kita ketiduran lah. Seperti contoh misalnya salat subuh itu kan jam 4.35. Lalu kemudian kita bangun jam 5.34. Nah, tapi kan masih ada tenggang waktu untuk sholat setengah 6 masih boleh. Nah, yang jadi masalah itu kalau kita bangunnya itu jam 15.30. Jadi sholat subuhnya tertinggal, zuhurnya pun bablas. Nah, kalau terjadi seperti ini bagaimana? Nah, di sini berlaku hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa di antara hadisnya itu? Rufi'al qalamu an thalathi. Pena pencatat amal akan diangkat dari 3 kondisi seseorang. Jadi kondisi seseorang itu tidak akan dicatat dulu amal perbuatannya sebelum kondisinya itu stabil. Siapa saja yang 3 ini? Yang pertama, anin naimi hatta yastaiqadhu. Dari orang yang tidur sampai ia bangun. Nah, orang yang tidur dia tidak terkena beban syariat. Sebab yang terkena beban syariat itu orang yang berakal. Orang tidur dia berakal, hanya saja ketika tidur akalnya itu sedang istirahat. Makanya walaupun orang tidur itu bermimpi bermaksiat atau dia bermimpi bersedekah, dia tidak akan mendapatkan pahala dan dosa. Kenapa? Karena akalnya sedang istirahat, maka orang tidur tidak terkena beban syariat. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, wa anis saghiri hatta yakbura. Dari anak-anak sampai ia baligh. Anak-anak dia punya akal. Tapi kenapa dia tidak terkena beban syariat? Sebab akalnya itu belum sempurna. Nah, ketika dia baligh baru akalnya itu sempurna. Nah, anak kecil yang belum baligh dia tidak terkena beban syariat. Itu yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga, wa 'anil majnuni hatta ya'qilu au yufiqa. Dari orang yang gila, gila di sini bukan hilang akal tapi rusak akalnya. Dari orang yang gila sampai ia sadar. Orang gila punya akal. Orang gila punya akal, coba aja kalau dia minta rokok gitu ya, terus kita kasih pulpen, siapa yang dibilangnya gila? Kita pasti. Bapak gila ya katanya. Mau saya minta rokok dikasih pulpen. Nah, orang gila punya akal. Tapi kenapa dia tidak terkena beban syariat? Karena akalnya rusak. Maka orang gila tidak terkena beban syariat. Jadi kalau kita gak mau beribadah, gak mau patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pilih saja di antara 3 itu. Mau tidur selamanya pindah alam barangkali gitu. Jadi anak kecil lagi kan mustahil. Nah, ada peluang tuh jadi al-majnun itu yang ketiga ini. Nah, baik. Nah, jadi hadis ini menunjukkan faktor-faktor hilangnya suatu validitas dalam beramal. Yakni validitas seseorang akan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang disyariatkan atas dirinya
sehingga tidaklah ia dibebani oleh perintah dan larangan. Jadi ada uzur syar'i karena suatu keadaan. Lalu apa hubungannya dengan sholat qadha ini? Nah, karena ini adalah hadis hukum, maka kita ambil jalur hukumnya. Yang pertama tadi kita ambil anin naimi hatta yastaiqadhu, dari orang yang tidur sampai ia bangun. Nah, orang yang tidur itu pada saat bangunnya itulah waktu sholatnya. Kenapa? Karena ini pernah terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita pernah baca Sirah Nabawiyah itu di jilid 2 itu dijelaskan bahwasannya satu ketika itu Nabi pernah melakukan perjalanan malam yang sangat luar biasa capek dan lelahnya menjelang kepada akhir malam. Nah, setelah beristirahat kemudian melakukan sholat malam dan lain sebagainya, Nabi kemudian berpesan kepada Bilal, wahai Bilal, nanti kamu berjaga ya, kita istirahat. Kata Bilal, saya pun nanti ikut tertidur ya Rasul, tapi insya Allah nanti saya bangunkan semuanya pada saat subuh. Yakin kamu Bilal? Yakin ya Rasul, kata Bilal. Nah, begitu bangun, apa yang membangunkan? Masya Allah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, cahaya matahari sudah mengenai mata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu bangun dengan cahaya matahari, bukan dengan suara Bilal. Bahkan ketika Nabi sudah bangun, Bilal masih tidur. Kata Nabi, walaka ya Bilal, celaka kamu Bilal, katanya kamu bangunkan, kenapa kamu ketiduran juga? Kalau memang tidak mampu, kata Nabi, kalau memang tidak mampu, jangan kamu katakan insya Allah saya bangunkan, jangan katakan itu. Lalu kemudian Nabi menyeru kepada semuanya, ayo semuanya ambil air wudhu. Setelah itu adzan kamu wahai Bilal, setelah adzan mari kita tunaikan salat sunnah, setelah itu mari kita salat berjamaah. Nah, jadi semuanya itu sholat pada saat bangunnya. Nah, pertanyaannya, hati-hati riwayat hadis ini hadis hukum masalahnya. Kok bisa Nabi kesiangan kan gitu? Nah, ini hati-hati, jangan kita ikut-ikutan orientalis seolah mencari kesalahan. Nah, kenapa kok seolah-olah Nabi itu bangun kesiangan? Ternyata bukan. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu bisa saja memberikan isyarat kepada Nabi, bangun ya Rasulullah, langsung dibangunkan pada saat itu. Sekarang waktunya subuh. Tapi kenapa diperkenankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nabi itu bangun bukan dalam keadaan subuh? Nah, artinya apa? Sesungguhnya ini untuk memberikan dampak hukum bagi umatnya saat itu dan untuk umat-umatnya yang akan datang yang mungkin akan mengalami peristiwa yang serupa. Saya ulangi makna hadis ini. Sesungguhnya untuk memberikan dampak hukum bagi umatnya saat itu dan untuk umat-umatnya yang akan datang yang mungkin akan mengalami peristiwa yang serupa. Sebab kalau Nabi mudah untuk dibangunkan. Nah, hanya saja ketika terjadi seperti ini, ada riwayat hadis yang seperti ini, bagaimana cara menerangkannya kan gitu. Sebab yang akan mengalami itu biasanya umatnya, bukan nabinya. Nah, oleh karena itulah Nabi diberikan seperti ini bersamaan dengan umatnya. Supaya apa? Supaya menerangkan hukum, lalu kemudian disebarkan oleh umatnya pada saat itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jadi kalau ada orang yang tertidur dalam masa yang singkat tadi, nah pada saat bangunnya itulah waktu sholatnya. Misalnya kita ketiduran gitu, begitu bangun jam 9, nah itulah waktu sholat kita. Nah, tapi ada tapinya, ketiduran bukan dalam nuansa yang disengaja. Saya ulangi, ketiduran bukan dalam nuansa yang disengaja. Ada peluang lumayan nih, walaupun kesiangan masih bisa sholat subuh. Bukan itu, tapi ketiduran karena lelah dan capek. Bukan ketiduran karena habis begadang atau habis nonton bola ya, sampai jam 4 subuh, begitu mau azan subuh tiduran sebentar lah, nggak taunya kesiangan. Tentunya dia sudah bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya, walaupun ketika bangunnya dia sholat, tapi dia sudah berdosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia tertidur dalam keadaan lalai di waktu sholat. Nah, maka kalau sifatnya seperti ini, qadha dapat dilakukan. Ada juga sifatnya dalam jangka waktu yang lama karena suatu keadaan. Misalnya ada orang mati suri selama gitu, begitu setahun baru bangun. Nah, misalnya ini. Sedangkan sholat itu kan sehari 5 kali gitu. Nah, kalau dia setahun saja mati suri berarti 365 hari dikali 5, 17. Nah, cukup banyak yang mesti dia lakukan. Nah, maka dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama kata Imam Asy-Syafi'i, qadha salat berlaku atas dirinya.
Akan tetapi dia diberikan keringanan dalam qada salatnya itu. Maksud keringanan di sini ialah mengambil sebagian waktu tenggang. Artinya apa? Jadi misalnya setelah sholat zuhur kemudian dia sholat lagi tuh dengan meniatkan mengqadha sholat yang tertinggal di masa lalu. Misalnya bagi yang pakai usolli gitu, ini yang pakai usolli termasuk saya pakai usolli. Usolli setelah habis sholat zuhur, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblat qadaan lillahi ta'ala. Adaan diganti qadaan gitu. Sengaja aku niat sholat fardhu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat qada karena Allah Ta'ala. Itu bagi yang pakai usolli. Bagi yang tidak pakai usolli ya nggak jadi masalah gitu. Nanti kalau misalnya ada yang tanya gimana cara niatnya, ya qada gitu aja. Qada gimana maksudnya qada gitu. Ini bingung nih. Maka itulah dalam niat kan disebutkan gitu kan, an niyatu qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih, kata para ulama. Niat itu mengqasadkan sesuatu serta menyertai dengan perbuatan. Nah, maka dalam usolli itu kan ada 3, ada qasad, ada ta'arud, ada ta'yin gitu. Ada sengaja, ada waktu, ada fardu. Nah, maka ketiga-tiganya ini harus ada dalam usolli itulah gitu. Jadi usolli itu bukan menambah-nambahi aturan sholat, tidak. Sebab peraturan sholat itu dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam. Nah, itu jangan ditambah-tambah itu. Tapi usolli ini kan sebelum takbir dilakukannya, maka bukan menambah-nambah aturan sholat dan bukan bid'ah pula usolli ini. Gitu. Makanya ketika kita belajar fikih itu bukan belajar sunnah bid'ah, Pak. Tapi kita sedang belajar hukum. Sebab apa? Sebab sunnah dan bid'ah ini takluk dia kepada 5 hukum. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram kan gitu. Takluk kepada 5 hukum ini. Sunnah itu apa sih? Ma'udifa ilan nabi, segala sesuatu yang disandarkan kepada nabi. Perkataan, perbuatan, sikap itu sunnah. Bid'ah itu apa? Segala sesuatu yang tidak dilakukan nabi. Akan tetapi ada kalanya tidak dilakukan nabi tapi dikatakan nabi. Pernah saya ditanya itu masalah yasinan gitu. Pernah nggak yasinan itu dilakukan nabi? Saya jawabnya tidak pernah. Kok kenapa dilakukan yasinan bareng-bareng kumpul-kumpul? Lah kan nabi katakan. Dari mana dalilnya? Nabi katakan begini, jika kamu berkunjung, berbicara atau berkumpul dalam satu majelis, maka ucapkanlah yang baik-baik, dan sebaik-baik ucapan adalah Al-Quran. Nah, ketika kita berkumpul dalam majelis itu, kita baca surat Yasin nih. Saya tanya, Yasin Quran bukan? Quran. Perintah Nabi bukan untuk baca Quran, perintah Nabi. Sunnah Nabi bukan, sunnah Nabi. Nah, ada kalanya Nabi tidak melakukan tapi Nabi katakan. Itulah dalilnya dalam surat Yasin itu. Inilah kenapa kita pentingnya mempelajari fikih itu bukan mempelajari sunnah bid'ah, tapi mempelajari hukum. Wa malam yahkum bima anzalallah, kata Allah, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukumku, maka yang tanyakan hukum, bukan sunnah atau bid'ah, bukan, tapi hukumnya apa gitu. Nah, baik, itu sekedar pengetahuan saja. Kita lanjutkan. Nah, jadi Imam Asy-Syafi'i tadi itu mengambil keumuman hukum hadis tadi. Jadi seperti orang tidur yang tidak sholat. Nah, maka dipahamilah ini oleh Imam Asy-Syafi'i untuk kehati-hatian. Maka tunjukkan kesungguhan kita dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya setelah sholat maghrib, misalnya kita tunaikan lagi dengan meniatkan mengqadha sholat yang tertinggal di masa lalu. Hanya saja di waktu-waktu yang memang di situ ada sholat sunnah setelahnya. Tapi kalau tidak ada sholat sunnah setelahnya, alangkah baiknya jangan dilakukan. Misalnya habis sholat subuh, nah, kalau bisa jangan tuh. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti akan menimbulkan kesalahpahaman di antara banyak orang. Nah, ini kok orang sholat lagi nih, wah bahaya ini, aliran apa nih, bid'ah lagi. Nanti dikhawatirkan nanti akan menimbulkan perselisihan yang tidak kita inginkan. Nah, inilah yang dipahami oleh Imam Asy-Syafi'i. Jadi pendapat Imam Asy-Syafi'i lebih kepada kehati-hatian. Nah, sementara yang kedua, ulama yang lain berpendapat bahwasannya tidak berlaku hukum qadha yang seperti ini. Lalu bagaimana? Cukuplah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kemudian dia meninggalkan segala kemaksiatan yang pernah dilakukannya. Setelah itu dia memperbanyak diri dengan mengamalkan amalan-amalan soleh setelahnya, banyak berzikir, lalu kemudian tingkatkan lagi amalan-amalan sunnahnya. Setelah itu perbanyak lagi rakaat-rakaat salat sunnahnya. Kalau ini sering dilakukan dan terus menerus, insya Allah cukuplah bagi dia untuk menutupi kekurangan-kekurangan di masa lalu yang pernah dia kerjakan.
inilah kedua pendapat ini insya Allah baik, tidak ada masalah di sini gitu. Yang jadi masalah cuma satu saja poinnya, orang yang sengaja meninggalkan sholat dan sama sekali tidak mau mengerjakannya, itu saja poinnya. Ini saja tentang masalah qada salat. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.